aku awalnya pengen jadi dokter gitu kan, tapi tahu kalau dokter tuh biayanya agak mahal kan. Ya udahlah, ambil yang semua mahal. Ambil asistennya aja lah gitu. Untuk tegak diagnosa kan sering bekerja sama dengan dokter gitu. Siapa tahu dapat jodoh dokter nanti. Amin. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti Dinkes Kota Palembang. Oke Besti. Ya, bersama kami di Oke Besti di obrolan kesehatan dan berita terkini Dinas Kesehatan Kota Palembang. Saat ini kita akan berbincang dengan salah satu inovator terbaik Kota Palembang, bahkan yang sudah sampai tembus ke tingkat nasional. Yang pasti jangan pernah terlewatkan, karena satu kesempatan untuk teman-teman melewatkan satu episode dari Oke Besti akan kehilangan satu informasi yang kami sampaikan, gitu ya. Nah, untuk teman-teman Oke Besti, kita sudah kedatangan salah satu nakes teladan yang ada di Kota Palembang, berasal dari Puskesmas Pak Jo Kota Palembang. Ada Wisnu Wijaya, ahli media, analis kesehatan. Sehat Besti? Alhamdulillah sehat Kak. Iya. Wisnu, kita di sini mungkin sedikit perbedaan yang biasanya kita ngobrol tentang masalah inovasi, kemudian bagaimana kita ngobrol masalah program, tingkatan capaian dan yang lain-lain. Nah, di sini ada hal yang berbeda yang pengen kita tampilkan di Oke Besti. Karena saya tahu secara info yang saya dengar, info yang saya dapatkan, wow, gitu ya. Berawal dari mana nih? Ngobrolnya dari mana kita kira-kira? Terserah sih. Mungkin dari apa nih? Tenaga kesehatan kali ya. Tenaga kesehatan. Ya, kompetisi tenaga kesehatan teladan kali Kak ya. Boleh aku ceritain langsung kali ya? Nanti, sabar. Oh nanti. Iyalah, jangan buru-buru gitu ya. Gak usah buru-buru lah, alon-alon aja ya. Biar lama gitu ya. Iya. Durasinya berapa nih, Besti? Harus 1 jam ya? 1 jam? Lamaan. Iya, mohon maaf ya sebelumnya. Lama bergabung di Pak Jo sudah berapa lama? Aku angkatan 2020 Kak. Jadi baru mau masuk 3 tahun ya. Baru masuk 3 tahun? Iya, untuk masa kerjanya. Ketemu sama Ibu Dr. Novia? Kalau Ibu Dr. Novia saya ketemunya dari 2022. 2022? Iya. Salam ya? Iya, siap. Nanti disalamin kalau dari samping. Soalnya udah lama nggak ketemu. Oh iya. Itu enak ngobrol sama ibu ya. Enak ya? Iya, enak, orangnya asik. Oke. Iya, Wisnu bergabung di Pak Jo sebagai analis. Ya. Saya tahu analis ini cukup rentan ya dengan resiko. Beresiko. Ya. Apa aja yang pernah ditangani di sana? Nanti masalah teladannya gampang. Kalau di labor sendiri sih Kak, itu kan berhubungan dengan spesimen-spesimen pasien ya. Ada sputum atau daha, ada feses, air urin, darah. Nah, semua spesimen dari pasien itu sangat tinggi resikonya ya. Tapi sayang sekali untuk analis kesehatan ini agak jarang ya Kak ya kita dengar ya. Paling kan kalau tenaga kesehatan itu kita dengarnya perawat, dokter gitu ya. Nah, tapi kalau untuk analis kesehatan ini agak kurang masyarakat. Jatuhnya pasti orang manggil perawat, pasti perawat gitu. Kok bisa keinginan jadi analis? Dorongan dari siapa? Sebenarnya sih jiwa aku pribadi nih Kak ya, aku tuh seneng banget kerja tuh di secara pelayanan, kayak di bank gitu ya. Di bank berhubungan dengan banyak orang gitu kan. Nah, tapi dari aku SMA itu orang tua yang menganjurkan gitu kan, pilih kesehatan aja gitu kan. Nah, aku awalnya pengen jadi dokter gitu kan, tapi tahu kalau dokter tuh biayanya agak mahal kan. Ya udahlah, ambil yang semua mahal. Ambil asistennya aja lah gitu. Untuk tegak diagnosa kan sering bekerja sama dengan dokter gitu. Siapa tahu dapat jodoh dokter nanti. Amin. Belum. Aduh. Cariin ya. Siap. Mau sama teman-teman nggak? Boleh kalau ada Kak. Boleh. Oke.
cari-cari ini. Siap. Oke. Nah, terus di sini berarti dari suatu keinginan ya. Nah, dari keinginan ini sendiri yang pastinya Wisnu harapannya kalau sudah terniat pengennya hasilnya kan baik gitu Wisnu ya. Nah, dari berapa ya? Berawal dari analis, kemudian hal-hal yang dilakukan ini kan cukup tadi disampaikan beresiko. Ada sekutu, ada apalagi itu yang diperiksa, darah gitu ya. Feses. Iya. Berarti untuk apa ya APD-nya? Ya, kalau untuk APD-nya sih kalau di Puskesmas Pak Jo alhamdulillah selalu terpenuhi ya Kak ya, karena itu kan juga beresiko, termasuk hal-hal yang beresiko, jadi mau tidak mau wajib kalau untuk setiap pelayanan digunakan gitu, karena untuk kepentingan diri sendiri juga kan, karena kita tidak tahu nih sumber infeksius datang dari mana saja kan, maka dari itu mencegah dari lebih baik daripada mengobati. Berarti pada saat COVID kemarin perannya besar sekali. Iya. Iya. Berperan dalam swab kan, itu kan analis kan yang ngambil sampel dari hidung kan. Iya. Jadi analis di seluruh kota Palembang ini saling integrasi gitu, sibuk sebenarnya di masa-masa COVID kemarin gitu. Tim ada berapa orang di sana di Puskesmas? Kalau analis di labor Puskesmas Pak Jo untuk saat ini cuma Wisnu sendiri Kak. Perlu tambahan? Perlu sebenarnya karena agak sulit juga menghandle segala kerjaan di labor kalau sendirian gitu. Pengen sih bantu di sana, cuman saya nggak bisa karena bukan analis gitu ya. Iya betul. Iya, saya cuman kayak gini nih ngobrol gitu ya. Kan kalau saya ngobrol di Pak Jo ya, nggak selesai kerjaan kamu ntar di situ, benar kan? Benar-benar. Tapi gajinya lebih gede dari analis Kak ya, walaupun ngobrol-ngobrol gini doang. Gaji ya. Iya. Lagi gaji. Nah, sekarang Wisnu kemarin baru-baru ini apa ya bisa dibilang tercatat sebagai nakes teladan di Kota Palembang. Alhamdulillah. Terpilihnya ini dari mana nih? Apakah dari Wisnu kamu ikut atau memang dari ide sendiri pengen ikut? Kalau tenaga kesehatan teladan ini untuk di seluruh Indonesia itu diadakan secara berjenjang ya Kak ya. Mulai dari kota, kalau juara pertama nanti dikirim ke bersaing lagi ke tingkat provinsi. Nah, dari tingkat provinsi nanti juara pertamanya lagi baru akan dikirim ke nasional. Nah, di nasional juga bakal diseleksi juga karena yang ikut kan 34 provinsi mengirimkan perwakilan terbaiknya tuh. Nah, jadi nggak mungkin 34 provinsinya diundang ke Jakarta. Nah, jadi dari 34 provinsi mengirimkan perwakilan terbaiknya nanti diseleksi lagi menjadi 10 besar. Di 10 besar itu kemarin melalui tahap wawancara, interview juga sama Kementerian Kesehatan langsung, paparan, dan diumumkan 6 besar. Nah, 6 besar itu baru diundang ke Jakarta Kak. Seminggu ngikutin rangkaian acara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dari Kota Palembang ini sendiri pesaingnya ada berapa orang gitu? Kalau di Kota Palembang kemarin seharusnya setiap puskesmas itu kan ada 43 puskesmas ya? 42 ya? Nambah satu lagi. 42 puskesmas, mohon maaf. Udah minum belum? Udah. Nah, dari harusnya 42 puskesmas itu mengirimkan kan? Nah, namun kemarin kayaknya nggak semua puskesmas Kak mengirimkan. Paling kalau tidak salah ada 17 kali ya. 17 gitu melalui tahap tes tertulis dengan juga ada interview ya, wawancara gitu. Alhamdulillah dapat nih Wisnu. Di Kota Palembang. Terus dikirimlah ke tingkat provinsi. Bersaing lagi. Dari 17 ya. 17 ke 18 ya kabupaten kota gitu ya. Dapat lagi di Wisnu. Dapat lagi alhamdulillah. Nah, gimana sih triknya kok? Ya apa ya cukup sulit lah mungkin ya, karena kita anggap yang namanya lomba harapan kita kan pengennya menang, dan rival kita yang pastinya mereka kan sudah penuh persiapan gitu ya. Betul. Untuk bersaing sampai menjadi yang terbaik dari yang baik tadi ya di provinsi tadi, gimana nih kiat-kiatnya? Sebenarnya provinsi ya. Kalau provinsi sih Kak ya. Sebenarnya kalau boleh cerita kan setiap poin penilaian itu sebenarnya banyak ya Kak ya. Salah satunya yang bikin Wisnu insecure sendiri itu ada poin tentang masa kerja dan juga
pangkat golongan gitu ya kayak Wisnu sendiri kerjanya kan masih muda banget ya, masih baru beberapa tahun, 3 tahun, saingan-saingan juga lumayan banyak, lumayan udah senior, bahkan pangkatnya udah 3B, 3D, itu yang bikin Wisnu insecure, kayaknya nggak bisa deh, nggak menang. Tapi kembali lagi, aku sih prinsipnya kayak percaya aja deh, percaya diri dulu gitu kan. I just do believe in myself. When I believe in myself, I will be unstoppable gitu. Kalau aku percaya sama diri aku sendiri, ya udah aku bakal jadi apa yang aku inginkan kok gitu. Jadi intinya ya aku percaya diri aja dulu gitu kan, walaupun pesaingnya udah lumayan berpengalaman, walaupun udah masa kerjanya udah sampai kemana-mana, tapi udah aku percaya diri aja sendiri, ngasih hal yang terbaik, fokus, hasilnya ya udah aku serahin aja sama yang di atas gitu. Itu kuncinya. Karena kalau misalnya kita be yourself, kemudian jadi diri sendiri, kamu memahami apa keinginan kamu, kan sudah tercatat. Wisnu akan mendapatkan apa, Wisnu tidak akan mendapatkan apa. Sebenarnya sudah ada semua. Nah terus kemudian yang di tingkat provinsi Wisnu, dapatlah kamu nih mewakili. Karena banyak mungkin dalam bentuk kategori profesi gitu ya. Kemudian ada analis, ada dokter, ada perawat bidan, ada kesmas dan sebagainya. Apakah di provinsi itu semuanya dikirim ke nasional? Apakah ada beberapa profesi saja gitu? Kalau untuk provinsi mau kirim ke nasional itu masing-masing juara satunya di setiap kategori kan ada dokter kayak perawat, kesling gitu ya, SKM itu semua juara satunya itu dikirim mengikuti seleksi ya, seleksi secara dokumen, seleksi secara video dan paparan. Namun yang dipilih ke 10 besar itu sayangnya hanya beberapa saja gitu. Kemarin untuk di tahun Wisnu sendiri itu semuanya mengikuti, namun sayangnya yang dari Palembang cuma Wisnu sendiri Kak yang lolos ke nasional. Di kategori ATLM gitu. Dan suatu kebanggaan juga ya Kak diri sendiri gitu kan. Terhadap diri sendiri mewakili Kota Palembang, karena beberapa tahun belakangan itu Kota Palembang itu nggak tembus-tembus ke nasional. Saya 2021 tembus nih. Saya terhenti di provinsi. Makanya jarang sekali kan. Karena apa? Kalahnya di mana? Terlalu tua. Oh enggak, masih muda nih kelihatan. Karena pesaingnya tadi anak-anak muda gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi mungkin untuk teman-teman ya dari usia persiapkan diri, kemudian yang memang semuanya sudah siap bisa mengikuti gitu betul. Nah terus ada hambatan mungkin kemarin, atau mungkin ada dari kepala puskesnya, Wisnu nggak usah deh, nanti kerjaan di puskes nggak ada yang ngerjain, atau mungkin dari dinas kesehatan sendiri atau gimana, atau dari diri sendiri dan keluarga, ada hambatan untuk mengikuti kegiatan ini? Kalau bicara soal hambatan nih Kak ya, kebetulan kan proses dari kompetisi itu agak padat ya. Pengumumannya juga sehari sebelum nanti langsung dikumpul deadline-nya gitu. Nah, Wisnu juga kan di Puskesmas Pak Jo sendirian, terus banyak juga kerjaan kan. Nah, untung gitu sebagai anak yang masih muda gitu ya, aku sih orangnya satset gitu ya. Jadi berusaha semaksimal mungkin semua kerjaan tuh jalan gitu. Hambatannya itu sih waktunya gitu. Kalau dari kepala Puskesmas Pak Jo sendiri, alhamdulillah Ibu Novia itu support banget terhadap Wisnu. Itu juga sih yang bikin Wisnu pengen ngebanggain beliau gitu. Pengen nggak mau bikin kecewa Ibu Novia deh gitu. Karena beliau tuh sebegitu supportnya Wisnu dalam kegiatan ini gitu. Makanya walaupun bolak-balik kemana-kemana, hambatannya kadang sempet drop sakit juga gitu kan. Berkat kadang sebuah WA dari Bu Novia support aja udah seneng banget, dan itu bikin Wisnu ya udah terus maju gitu. Alhamdulillah hasilnya bisa membawa nama Kota Palembang dan provinsi ke Ibu Novi tadi ya, khusus gitu ya. Alhamdulillah. Nah mungkin ada apa ya, Wisnu pengennya tadi, ada nggak kira-kira, apalagi sih selain nasional, ada lagi yang lebih tinggi mungkin? Ada nggak kira-kira?
Kalau ada nanti ikut lagi ya? Iya siap Kak, ada sih, ada internasional gitu. Iya. Inovasi ada mungkin ya? Disiapin di internasional. Insya Allah mau ikut sih tahun depan gitu. Karena udah telat pendaftaran yang tahun ini, mau ikut yang tahun depan gitu. Iya. Apa ya Wisnu ya, untuk nakes-nakes teladan seperti ini, mungkin teman-teman kan pengen tahu juga Wisnu ya, apa sih yang perlu disiapkan selain mental, mungkin ilmu pengetahuan, inovasi ya? Iya, inovasi. Inovasi juga disiapkan. Inovasi juga disiapkan. Ada nggak triknya inovasi, atau mungkin inovasinya sendiri atau tim atau inovasi apa? Apa sih kira-kira? Kalau inovasi seperti yang udah kayak aku sendiri secara pribadi menganalisis gitu ya, gimana sih inovasi-inovasi yang bisa tembus ke nasional gitu kan. Aku sedikit ngintip-ngintip nih inovasi-inovasi para pesaing-pesaing yang udah masuk 6 besar. Nah, rata-rata itu kita nih sering beranggapan bahwa inovasi itu harus megah, harus harus ciptain robot lah, harus ciptain mesin, padahal nggak kayak itu. Justru berdasarkan analisis pribadi Wisnu sih, inovasi-inovasi yang disukai oleh nasional itu inovasi yang penting sustainable gitu. Jadi berkelanjutan, nggak hanya sampai sebuah kompetisi aja udah stop, tapi harus sustainable, berkelanjutan, harus reasonable, harus masuk akal gitu kan. Bagaimana memanfaatkan sesuatu yang sederhana menjadi bermanfaat bagi orang banyak gitu. Makanya anak-anak zaman sekarang itu berpikiran inovasi seribet apa, padahal terkadang inovasi sekecil sederhana pun kalau bermanfaat bisa berkelanjutan itu sebenarnya bagus banget gitu Kak. Ada poin plus ya? Iya, ada poin plus. Jadi menurut Wisnu pribadi itu sih, untuk inovasinya harus yang sustainable, berkelanjutan, nggak hanya stop sebatas kompetisi aja gitu. Gitu ya? Iya, seperti itu Kak. Nggak ribet sebenarnya. Kalau dibilang ribet secara proses iya sih Kak, cuma kan kita tujuan dari inovasi itu apa sih sebenarnya? Kalau tujuan inovasi cuma pengen ikut lomba, ya udah bakal selesai batas itu. Tapi kalau inovasi kita gunain untuk memperbaiki proses layanan kita, untuk mempermudah layanan kita juga, dan jangan lupa kan setiap sesuatu yang kita lakukan itu kan mendapat pahala bagi kita sendiri. Nah itu bakal semua bonus-bonus itu bakal ngikut kok ke kita gitu. Oh gitu. Bocoran aja nih sedikit. Inovasi apa sih kemarin yang dibawa? Wisnu membawakan inovasi bersoda berperisa Kak. Apa itu sedikit aja? Jadi bersoda berperisa itu singkatan dari berawal dari sosial media, berani periksa HIV/AIDS. Jadi memanfaatkan sosial media dan juga dating app. Nah kan seperti yang kita ketahui anak-anak zaman sekarang itu kan agak susah gitu ya untuk datang ke suatu tempat, suatu gedung, bahkan untuk menonton televisi pun jarang sekarang. Kebanyakan anak-anak itu zaman sekarang buka handphone, buka sosial media gitu kan. Nah Wisnu memanfaatkan hal itu yang mudah dijangkau oleh orang banyak, tapi reasonable, masuk akal gitu. Jadi ketika mereka membuka sosial media, membuka dating app gitu, oh ketemu nih gitu, mau periksa HIV gitu. Jadi dari situ sih idenya sih Kak. Jadi dikemas secara milenial sehingga easy to approach atau mudah untuk dijangkau. Betul. Jadi halnya sebenarnya yang kecil tapi memang benar ada bermanfaat. Iya betul. Ada dampak. Ada dampaknya. Tadi benar-benar positif untuk masyarakat. Masyarakat. Gitu ya. Oke, Wisnu, inovasinya sudah berjalan, sekarang sudah masih berjalan ya? Masih berjalan. Jangan terhenti ya? Jangan dong. Harus tetap berjalan. Oke. Nah, kemudian gini Wisnu, untuk ada nggak ucapan terima kasih atau mungkin harapan Wisnu nih? Teman-teman kita ini banyak ya, bukan hanya untuk analis saja gitu ya. Ada beberapa profesi. Yuk, gimana nih kita? Yuk, apa kita membanggakan tempat kita kerja nih, puskesmas, paskes kita, atau dinas kota atau dan provinsi dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan. Kalau ucapan terima kasih, Wisnu sangat berterima kasih ya untuk beberapa orang-orang yang udah sangat support dan juga membantu, khususnya Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dr. Fenty, juga tim-tim penilai ya dari waktu kompetisi di kota, ada Pak Yamin gitu ya, Bu Evina gitu. Terutama lagi terima kasihnya untuk Puskesmas Pak Jo, staf-stafnya, dan juga Ibu Dr. Novia yang sangat support. Mereka sangat support segala macam
sehingga bisa sampai ke nasional. Nah, Wisnu juga ngucapin kepada Wali Kota Palembang Bapak Harnojoyo, kepada Bapak Herman Deru kemarin sempat ngucapin juga, sempat support gitu kan. Dan mungkin banyak yang tidak sempat tersebutkan di sini. Pokoknya Wisnu ucapkan terima kasih, walaupun Wisnu nantinya nggak bisa balas satu-satu. Wisnu berdoa bakal kebaikan-kebaikan kalian tuh akan dibalas oleh Allah nantinya dengan cara atau dengan hal-hal yang lain. Gitu. Keren, nah, ya. Terus kalau pesennya buat anak-anak anak-anak di luar sana ya, sahabat-sahabat Oke Besti di rumah gitu. Pokoknya kita itu jangan takut aja, jangan takut untuk membawa perubahan gitu. Karena seekor burung itu duduk di atas pohon, dia nggak pernah takut rantingnya patah, bukan karena dia percaya sama ranting tersebut, tapi dia percaya sama sayapnya sendiri gitu. Jadi kalau kita percaya sama diri kita sendiri, udahlah, kita bakal jadi unstoppable, nggak terbatas gitu. Betul sekali. Gue jadi bingung mau ngomong apa lagi gitu ya. Selain nakes teladan kemarin ataupun yang saat ini yang sedang berlangsung, ada kompetisi apa yang diikuti? Kalau secara kompetisi pribadi sih tidak ada Kak ya. Cuma kalau kompetisi secara membawa inovasi itu lagi mengikuti Innovative Government Award dari Kemendagri langsung kemarin. Alhamdulillah sudah dikumpulkan, dan kalau secara poin sih tertinggi 111. Cuma harus diseleksi lagi kan itu oleh Kemendagrinya gitu. Mudah-mudahan juga masuk. Inovasinya yang tadi ya? Iya, bersaudara berpisah. Mengikuti Inovator Sumsel ya? Ya, ikut juga Kak. Udah pernah ikut atau baru mau ikut? Baru mau ikut kemarin. Yuk ikut gabung ya? Yuk ikut. Boleh. Ya, kita sama-sama satu tim di situ. Aku dong minta bimbingan ke kakak. Ada senior. Gabung ya nanti? Iya, siap. Inovator Sumsel ya? Siap. Iya, 2023 ini ya? Oke, mudah-mudahan. Kemudian gini Wisnu ya, sebenarnya masih banyak ya pengen ngobrol-ngobrol gitu ya. Mungkin bisa kita obrol nanti di lain kesempatan atau di podcast sebelah. Ada nggak di sebelah podcast? Kurang tahu. Pak Jo. Oh, nggak ada. Nggak ada. Lapor sama kampusnya nanti. Ada ini aja sih streaming tentang ada, tapi bukan sebentuk podcast, tapi kayak wawancara aja. Gitu. Boleh lah. Boleh diundang ke sana. Jadi boleh ganti gitu ya. Boleh. Atau saya gitu ya. Saya yang ke sana, nanti Wisnu ke sini mau. Boleh. Nanti kita koordinasikan sama kampusnya. Collab gitu ya. Oke. Terima kasih mungkin Wisnu, kita sudah berbincang tentang semangat bisa dibilang semangat para pegawai ya. Para pegawai bukan anak muda ya. Para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan kemudian mendapatkan atau mengharapkan sesuatu yang memang diniatkan dari diri, gitu ya, dan dipersiapkan memang dari segi bentuk kreativitas yang tadi sudah disampaikan tentang inovasi. Inovasi ini tidak perlu yang begitu berlebihan atau yang begitu wow di mata orang-orang yang melihatnya megah gitu ya. Tetapi hal yang kecil mungkin, yang penting inovasinya lebih dekat dengan masyarakat dan kemudian berkelanjutan. Betul ya, betul sekali Kak. Dan tadi satu kata yang bisa kita ambil ya dari obrolan kita di sini, yakin dengan diri sendiri. Jangan pernah jangan pernah kita berpikir atau bergantung kepada seseorang. Burung pun percaya dengan sayapnya, ya gitu ya. Bukan percaya dengan rantingnya, ya. Walaupun ranting tadi berada atau berdiri di suatu pohon yang kokoh, gitu ya. Betul sekali. Banyak ilmu yang kita dapat ya. Oke, terima kasih untuk semuanya bincang-bincang kita di Oke Besti di obrolan kesehatan dan berita terkini bersama Besti kita Wisnu Wijaya, ahli media analis kesehatan. Lanjut terus, saya pengennya menjadi inovator kebanggaan Provinsi Sumatera Selatan, dan inovasinya menjadi contoh teman-teman kita di tingkat nasional bahkan ke internasional. Amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share Oke Besti Dinkes Kota Palembang, dan tunggu episode-episode kami selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.